Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Ainaya Fatika, kelas 11 Bahasa 1. Di sini saya akan membaca cerpen berjudul Generasi Kartini, karya Syafira Rengganis. Generasi Kartini, cerpen karangan Syafira Rengganis. Di sebuah desa kecil di bawah kaki bukit, hiduplah satu keluarga yang kurang mampu. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sang ibu hanya penjual makanan di pasar yang terletak jauh dari desa. Mereka memiliki 3 anak. Si sulung bernama Bella. Dia putus sekolah karena ingin membantu ibu menjaga kedua adiknya. Si tengah bernama Kayla. Dia bersekolah jauh dari desa. Dan si bungsu bernama Sania masih belum sekolah. Suara ayah membangunkan si sulung. Dia segera mandi lalu sholat subuh. Dia membantu ibu masak makanan untuk kedua adiknya dan ayah yang akan bergegas pergi ke sawah. "Ibu, ada yang bisa aku bantu?" tanya Bella. "Tidak usah sayang, kamu bangunkan adikmu dan menyuruh Kayla mandi saja," balas ibu. "Baik bu," jawab Bella singkat. Bella berlari ke kamar Kayla. Dia membangunkan Kayla. "Kay, bangun, ayo dong, sekarang hari pertama kamu sekolah," teriak Bella menggoyangkan tubuh Kayla. Apa sih kak, masih jam segini kali," bantah Kayla. "Kayla, jarak rumah ke sekolah itu jauh. Sudahlah, nanti kakak antar kamu menggunakan sepeda saja. Cepat mandi," suruh Bella. Setelah membangunkan Kayla, Bella membantu ibu menyiapkan sarapan dan bekal untuk Kayla dan ayah. Setelah sarapan pagi, ayah dan ibu berangkat bekerja. Ayah mengantar ibu ke pasar menggunakan motor. Lalu ayah bergegas ke ladang. Bella pun segera mengambil sepeda dan membonceng adiknya ke sekolah di desa seberang. Di perjalanan, Bella bercerita tentang Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita yang memperjuangkan nasib wanita hingga dapat bersekolah seperti adiknya sekarang ini. "Kay, harusnya kamu bersyukur bisa sekolah dengan mudah. Biaya ditanggung pemerintah, tiada perang-perang. Jadi, kamu harus rajin ya di sekolah," ucap Bella. "Memangnya saat zaman peperangan tidak ada sekolah, Kak?" tanya Kayla. "Bukannya tidak ada, tapi wanita seperti kita tidak diperbolehkan bersekolah. Bersekolah ya cuma sampai kelas 6 SD. Setelah kelas 6, para wanita dipingit." Akhirnya, Kartini bertanya kepada ayahnya. Namun, sang ayah hanya diam, dan Kartini pun membuat sekolah gratis untuk rakyat Indonesia. Kartini pun sering membuat buku-buku novel yang memotivasi rakyat Indonesia. Cerita Bella panjang lebar. "Lalu, apa hubungannya sama Kayla?" tanya Kayla. "Harusnya kamu bersyukur bisa bersekolah. Kartini bersekolah SD saja membayar dengan biaya mahal. Kamu sekolah sekarang kan ditanggung pemerintah. Sedangkan kakak yang ingin bersekolah malah tidak bisa. Ya sudah sampai di sekolahmu. Belajar yang rajin ya, Kay. Nanti kakak jemput jam 12 siang ya," teriak Bella melambaikan tangan ke adiknya. "Baik, Kak," teriak Kayla balik. Setelah sampai di rumah, Bella menggelar tikar di depan rumahnya. Bella pun mengajar anak-anak yang tak mampu bersekolah. Dia membuat sekolah kecil-kecilan, sedangkan Sania dititipkan ke tetangga Bella. "Kak Bella, mari belajar, sudah tak sabar nih," teriak salah satu anak laki-laki. Iya, semua duduk dengan tertib ya. Kakak akan mengajari kalian menghitung," teriak Bella menenangkan anak-anak yang berlari sana-sini. "Asik," teriak semua anak. "Aldo,
Coba kamu hitung. Misalnya Kak Bella memberi kamu 20 permen, lalu adikmu memintanya 5, lalu kakak memberimu 10. Jadinya? Tanya Bella kepada Aldo. Saya menjawabnya, terima kasih Kak Bella, hehehe, canda Aldo. Semua murid pun tertawa. Bella hanya bisa tersenyum ke Aldo. Oke, tadi kan ada 20, kurangi 5, tambah 10, jadinya 25 Kak Bella, jawab Aldo dengan tersenyum malu. Bella bangga akan anak-anak itu. Mereka yang kurang mampu saja mau belajar, sedangkan adiknya sendiri yang cukup mampu malas-malasan sekolah. Sekolah ini dipulangkan jam 10. Jam menunjukkan pukul 11. Saatnya Bella menjemput Kayla dari sekolahnya dan mengantarkan bekal untuk kedua orang tuanya yang bekerja. Bella pun mengambil 2 rantang makanan yang telah disiapkannya tadi. Bella mengambil sepedanya dan segera mengayuh sepedanya ke ladang ayah, lalu ke pasar ibu. Setelah itu, barulah Bella menjemput adiknya. Kak Bella, sekolahku tadi asik loh Kak. Aku perkenalan ke depan, lalu aku diceritain kehidupan Kartini di masa lalu. Ceritanya mirip banget sama cerita kakak. Kak, aku meminjam buku kehidupan Kartini di perpustakaan sekolah. Aku janji, aku bakal rajin sekolah, kata Kayla bersemangat. Bella hanya menanggapi dengan senyuman manisnya. Jadi, Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan wanita. Dahulu, memang Belanda melarang wanita bersekolah. Setelah melalui pendidikan SD, Kartini dipingit. Dia hanya terdiam di kamar sambil membaca buku pendidikan. Akhirnya, dia membuat sekolah kecil-kecilan untuk membantu rakyat Indonesia menjadi maju dan pandai. Jasa Kartini masih dikenang hingga sekarang. Novel-novelnya pun masih ada. Dia juga sering dijadikan nama jalan, dan setiap hari kelahirannya dirayakan sebagai Hari Kartini. Sekian cerpen yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.